Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Gue belum ngerti nih sama materi yang tentang perdagangan bebas ASEAN dan regulasi nasional itu. Kalau lu gimana? Sama nih, gue juga belum ngerti. Gimana kalau kita diskusi sama mereka aja? Boleh? Ayo coba kita tanya. Yuk. Hai. Hai. Kalian udah ngerti belum sama materi budaya politik yang perdagangan bebas ASEAN dan regulasi nasional itu? Soalnya kita belum ngerti nih. Kasih tahu nggak, Tan? Kalian mau tahu perdagangan bebas ASEAN dan regulasi nasional? Tonton videonya ya. Bye-bye. Badan Standarisasi Nasional atau BSN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas standarisasi di Indonesia. Tugasnya meliputi penyusunan dan penetapan SNI, distribusi informasi, pengembangan skema sertifikasi, implementasi SNI untuk pelaku usaha, serta melakukan keterlacakan standar unit ukuran. Sebagian besar SNI sudah diatur dalam Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022, baik melalui adopsi langsung maupun modifikasi. BPOM berperan dalam mengatur keamanan pangan, nutrisi, dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Label pangan olahan merupakan keterangan berupa tulisan, gambar, atau kombinasi kedua-duanya yang dicantumkan pada kemasan sebagai informasi bagi konsumen. Nah, contohnya seperti ini ya. Dah. Apa itu BPJH? BPJH adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, termasuk sertifikasi dan pengawasan. Sertifikasi dilakukan melalui aplikasi Si Halal, aplikasi pendamping K3H, verifikasi BPJH dan FI, hingga penerbitan sertifikat. Tujuan utama sertifikat halal adalah melindungi konsumen, terutama umat muslim yang ada di Indonesia, serta membantu pelaku usaha memenuhi regulasi dan meningkatnya daya saing pasar global. Nah, apa sih Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Jadi Kementerian Perdagangan itu fokusnya di bidang perdagangan Indonesia yang diketuai atau dipimpin oleh Bapak Budi Santoso sejak tahun 2024 di tanggal 21 Oktober. Nah, Kementerian Perdagangan Indonesia itu memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Tugas dan wewenangnya itu merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan perdagangan Indonesia dan bertanggung jawab untuk menjaga hak konsumen, juga mengembangkan pasar ekspor dan mengelola pasar lahan komoditas. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tentu berfokus pada bidang ekspor dan impor dalam negeri. Lalu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dan wewenang untuk mencegah barang-barang penyelundupan yang berbahaya, juga menjaga hak konsumen daripada barang-barang penyelundupan yang berbahaya, dan memiliki tugas untuk mensupport industri dalam negeri, juga mengumpulkan bea masuk dan cukai, juga untuk meningkatkan pajak dalam negeri daripada pembayaran bea masuk dan cukai. Kementerian Perindustrian atau Kemenprin menjaga kualitas produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan SNI, misalnya pada makanan, minuman, dan helm motor. Dengan standar ini, masyarakat lebih percaya pada keamanan dan mutu produk lokal. Selain itu, perkembangan industri juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, serta mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan industri dalam negeri membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan produk dengan harga terjangkau dan pilihan yang beragam. Contohnya, meningkatnya jumlah pabrik makanan dan minuman membuat produk lokal lebih murah dan mampu bersaing dengan produk impor. Menurut data Gapmi, menunjukkan sekitar 80% produk industri lokal telah diserap pasar dalam negeri, menandakan konsumsi masyarakat sangat bergantung pada kekuatan industri nasional. Dampak terhadap perdagangan produk yang diperdagangkan di Asia harus memenuhi standar nasional negara yang dituju. Contohnya,
kopi stick Malaysia yang dijual di Indonesia harus berlabel halal dan sesuai SNI. Indonesia menjadi pusat industri halal dengan dukungan kawasan industri, regulasi, dan pasar domestik besar. Harmonisasi sertifikasi halal Asia melindungi konsumen, memperlancar perdagangan, dan mengurangi biaya produksi melalui pengakuan bersama. Harmonisasi regulasi harus selaras dengan standar global, serta UMKM memerlukan pelatihan untuk menyesuaikan diri. Tantangan perdagangan, birokrasi, dan perbedaan standar antar negara, ASEAN Mutual Arrangement atau biasa disebut MRA, berfungsi mengurangi hambatan teknis dan meningkatkan daya saing produk ASEAN. 3. Dampak terhadap konsumsi. Konsumen lebih cenderung membeli produk yang memiliki label halal, SNI, dan label nutrisi karena merasa lebih terlindungi dan percaya. Label halal memastikan produk sesuai syariat, SNI menjamin kualitas dan keamanan, dan label nutrisi membantu memilih sesuai kecenderungan pola konsumsi. Masyarakat kini berfokus pada kualitas, keamanan, dan kesehatan. Kesadaran ini dipicu oleh risiko kesehatan, regulasi, dan edukasi. Makanan organik dan sehat semakin populer, terutama setelah pandemi. Tetapi harga yang tinggi menjadi kendala, terutama bagi yang berpendidikan rendah. Pendidikan mempengaruhi selektivitas terhadap makanan sehat. Industri halal dibangun untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim di ASEAN. Dengan produk yang terjamin halal dan berkualitas, meningkatkan daya saing internasional produk. Bersertifikat SNI lebih diterima di pasar, berpotensi masuk pasar global. Sertifikasi menunjukkan komitmen produsen terhadap mutu dan label halal resmi dari BPJPH menjadi penting bagi konsumen.